guys, hari ini kita mau membahas tentang goal setting. Jadi gimana sih caranya supaya goal setting itu bisa tercapai? Pertama, tulisin dulu goal settingnya dalam kertas kayak gini. Dua hal berikut yang harus diperhatikan dalam membuat goal setting. Pertama, tulis poin-poin yang pentingnya saja, dan yang kedua, kita harus spesifik. Misalnya, kita harus mencapainya dalam waktu berapa lama. Terus kedua, kita harus susun strategi. Gimana sih supaya goal setting ini bisa tercapai? Caranya Misalnya nih, setelah lulus, saya akan bekerja di sebuah perusahaan ternama. Terus, kita tulis deh langkah-langkah supaya kita bisa kerja di perusahaan ternama itu. Yang pertama, kita harus lulus tepat waktu. Yang kedua, IPK kita harus bagus. Dan yang ketiga, kita harus membekali diri dengan soft skills yang kita nggak terima selama kita kuliah. Dan misalnya yang kedua, setelah saya bekerja di perusahaan ternama itu selama 2 tahun, saya akan menikah. Nikah? Jika Anda ingin menikah, Anda harus melakukan ini dulu. Yang pertama, cari dulu dong calonnya. Terus, yang kedua, tentuin kriteria pasangan hidupnya. Misalnya, dia itu harus yang taat beribadah. Terus kita tinggal cari deh tempat-tempat yang banyak orang-orang yang rajin beribadah, misalnya kayak tempat ibadah yang kita anut masing-masing. Nah, kalau udah nemu calon yang pas, kita harus mantepin hati, bawa dia dalam doa, dan tinggal berserah sama Tuhan Yang Maha Esa. Goal setting yang ketiga. Setelah saya menikah, saya akan menjadi ibu rumah tangga. Terus punya anak dan memiliki keluarga yang bahagia. Gimana caranya nyiptain keluarga yang bahagia? Pertama, ciptakan rasa nyaman dalam keluarga itu sendiri. Dalam keluarga, kita harus saling terbuka dan bertukar cerita. Bertukar cerita merupakan tanda bahwa kebahagiaan dari keluarga sudah mulai tercipta. Yang ketiga, sempatkan makan bersama keluarga. Jangan sepelekan makan bersama, karena dengan makan bersama dengan seluruh anggota keluarga, kebahagiaan keluarga akan semakin terjalin. Keempat, habiskanlah waktu bersama dengan keluarga. Caranya, buatlah agenda dalam sebulan sekali misalnya, untuk mengajak anak-anak bermain bersama di dalam rumah ataupun di luar rumah. Hal ini penting dilakukan karena dengan bermain bersama dapat meningkatkan ikatan batin antar anggota keluarga. Nah, jadi dari 4 langkah yang disebutin tadi, sebenarnya masih ada lagi cara lain buat menciptakan keluarga yang bahagia. Terus nih guys, kalau kita udah jadi orang tua, kita tuh harus sabar. Gak boleh emosi, gak boleh. Karena mereka akan selalu ingat pas kita lagi emosi. Jadi, kalau mereka lagi ngelakuin kesalahan nih, caranya kita ngajarin mereka dengan nada yang rendah. Gak boleh yang tinggi-tinggi, gak boleh. Terus, yang perlu diingat lagi, kita harus ngasih taunya dengan penuh kasih sayang. Supaya apa? Supaya anak ini bisa nerima dengan baik. Ngerti kan? Ngerti dong. Terus yang kedua nih, yang kedua tambahan. Misalnya kalau kita bertengkar, usahain harus jauh dari anak-anak. Misalnya di kamar. Kalau mereka udah terlanjur denger, kita harus bilang maaf dan bilang kalau keadaannya udah membaik. Sampai sini paham? Paham dong. Goal setting yang terakhir. Saya akan menikmati masa tua, hidup bahagia bersama dengan suami saya dan lihat anak kami sukses. Nah, udah nonton semua kan? Sekian video dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, terus tetap jaga jarak. Semoga wabah corona ini cepat berakhir ya guys. Dadah, sekian dari saya, dadah. Sampai ketemu.